warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Purwanti, NPM 1940602010, lokal A1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kesalahan bahasa. Di video kali ini saya akan membahas 3 poin. Poin yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia. Poin yang kedua, bahasa baku. Dan poin yang ketiga, fungsi bahasa baku. Baiklah, langsung saja. Poin yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang terpenting di kawasan Republik kita. Pentingnya peranan bahasa itu antara lain bersumber pada Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang ketiga, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tercantum pasal khusus yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Penting tidaknya suatu bahasa dapat juga didasari patokan seperti jumlah penutur, luas penyebaran, dan peranannya sebagai sarana ilmu, seni sastra, dan pengungkapan budaya. Jika kita menggunakan patokan yang pertama, yakni jumlah penutur, maka bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Kedudukannya dalam deretan jumlah penutur berbagai bahasa di Indonesia ada di peringkat pertama. Lagi pula hendaknya didasari bahwa jumlah penutur asli bahasa Indonesia lambat laun akan bertambah. Pertambahan itu disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama, arus pindah ke kota besar seperti Jakarta yang merupakan kumpulan pendatang yang berbeda bahasa ibunya. Kedua, perkawinan antar suku sering mendorong orang tua untuk berbahasa Indonesia dengan anaknya. Ketiga, yang bertalian dengan patokan di atas, generasi muda golongan warga negara yang berketurunan asing ada yang tidak lagi merasa perlu bahasa leluhurnya, maka anaknya dididik dengan bahasa Indonesia. Yang keempat, orang tua masa kini yang sama atau beda latar budayanya ada yang mengambil keputusan untuk menjadikan anaknya penutur asli bahasa Indonesia. Patokan yang kedua, yakni luas penyebaran, jelas menempatkan bahasa Indonesia di barisan depan. Sebagai bahasa kedua, pemencarannya dapat disaksikan dari ujung barat sampai ke ujung timur negeri kita. Sebagai bahasa asing, bahasa Indonesia dipelajari dari luar negeri seperti di Amerika Serikat, Belanda, Jerman, dan lain-lain. Belum lagi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di Singapura dan Brunei, yang jika ditinjau dari sudut pandang ilmu bahasa merupakan bahasa yang sama juga dengan bahasa Indonesia. Patokan yang ketiga yakni peranannya sebagai sarana ilmu, seni sastra, dan pengungkapan budaya, menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah benar-benar menjadi wahana dalam penyampaian ilmu pengetahuan serta media untuk pengungkapan seni sastra dan budaya bagi semua warga daerah yang berbeda-beda. Selanjutnya, poin yang kedua, yaitu bahasa baku. Ragam bahasa orang yang berpendidikan, yakni bahasa dunia pendidikan, merupakan pokok yang sudah agak banyak ditelaah orang. Ragam bahasa orang berpendidikan, yakni bahasa yang lain. Ragam itu jugalah yang kaidah-kaidahnya paling lengkap diberikan jika dibandingkan dengan ragam bahasa yang lain. Ragam bahasa standar memiliki sifat kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. Ciri kedua yang menandai bahasa baku ialah sifat kecendikiaannya, perwujudannya dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lain yang lebih besar mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang terlalu logis dan masuk akal. Proses pencendikiaan bahasa itu amat penting karena pengenalan ilmu dan teknologi modern yang kini umumnya masih bersumber pada bahasa asing harus dapat dilangsungkan lewat buku bahasa Indonesia. Akan tetapi karena proses bernalar secara cendekia bersifat semesta dan bukan monopoli suatu bangsa semata-mata, pencendekiaan bahasa Indonesia tidak perlu diartikan sebagai pembaratan bahasa. Baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Proses pembakuan sampai taraf tertentu berarti proses penyeragaman kaidah, bukan penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa.
Itulah ciri ketiga ragam bahasa yang baku. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu fungsi bahasa baku. Bahasa baku mendukung 4 fungsi, 3 diantaranya bersifat pelambang atau simbolik, sedangkan yang satu lagi bersifat objektif. Yang pertama, fungsi pemersatu. Yang kedua, fungsi pemberi kekhasan. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan. Dan yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan. Bahasa baku memperhubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa itu. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bahasa dan meningkatkan proses identifikasi penutur orang seorang dengan seluruh masyarakat itu. Bahasa Indonesia, ragam tulisan yang diterbitkan di Jakarta selaku pusat pembangun agaknya dapat diberi predikat pendukung fungsi pemersatu. Fungsi pemberi kekhasan yang diemban oleh bahasa baku memperbedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Karena fungsi itu, bahasa baku memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Hal itu terlihat pada penutur bahasa Indonesia. Yang meragukan sebagian orang ialah apakah perasaan itu bertalian lebih erat dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau dengan bahasa baku. Yang jelas ialah pendapat orang banyak bahwa bahasa Indonesia berbeda dari bahasa Malaysia atau dari bahasa Melayu di Singapura dan Brunei Darussalam. Bahkan bahasa Indonesia dianggap sudah jauh berbeda dari bahasa Melayu Riau Johor yang menjadi induknya. Fungsi pembawa wibawa bersangkutan dengan usaha orang mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi lewat pemerolehan bahasa baku sendiri. Ahli bahasa dan beberapa kalangan di Indonesia pada umumnya berpendapat bahwa perkembangan bahasa Indonesia dapat dijadikan teladan bagi bangsa lain di Asia Tenggara dan mungkin juga di Afrika yang juga memerlukan bahasa modern. Bahasa baku selanjutnya berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bahasa dengan adanya norma dan kaidah yang dikomodifikasi yang jelas. Norma dan kaidah itu menjadi tolak ukur bagi betul tidaknya pemakaian bahasa orang seorang atau golongan. Dengan demikian, penyimpangan dari norma dan kaidah dapat dinilai. Bahasa baku juga menjadi kerangka acuan bagi fungsi estetika bahasa yang tidak saja terbatas pada bidang sustra, tetapi juga mencakup segala jenis pemakaian bahasa yang menarik perhatian karena bentuknya yang khas, seperti di dalam permainan kata, ikan, dan tajuk berita. Fungsi ini dalam bahasa Indonesia baku belum berjalan dengan baik. Namun perlunya fungsi itu berkali-kali diungkapkan di dalam setiap Kongres Bahasa Indonesia, seminar dan simposium, serta berbagai penataran guru. Kalangan guru berkali-kali menghimbau agar disusun tata bahasa normatif yang dapat menjadi pegangan atau acuan bagi guru bahasa dan pelajar. Itu saja penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.